banyak bilang itu hama naga. Ini yang bisa menggulung daun ini. Ini pasti tak remas-remas seperti ini. Karena disemprot pun ternyata tidak bisa. Mereka itu kan ngumpet ke dalam gulungan daun ini. Makanya kita remas-remas aja ini. Pertumbuhannya cukup bagus. Yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman dari kegiatan kami adalah bagaimana kita merawat bahan bonus kimeng yang kita ground ya. Untuk batang masih kita pertahankan ya, karena percabangannya yang bagian bawah ini masih aman. Tidak ada yang mengalami kering, makanya ini masih kita biarkan. Kalau misalkan ada yang sampai kalah kering, maka mau tidak mau ini kita potong ini. Nah, terus bagaimana kita merawatnya? Yang pertama yang kami lakukan ya, ini bukan tutorial, sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman. Kita tidak pernah berani atau kita belum berani untuk membuat tutorial, ini hanya sekedar kegiatan kami saja. Kegiatan yang ingin kami tunjukkan adalah merawat kimeng yang berada di ground. Yang pertama yang kami lakukan itu adalah ini ya. Kita tidak melakukan pengawatan, akan tetapi kita tekuk. Selalu kita tekuk seperti ini. Mumpung ini cabangnya masih kecil. Jadi kita tekuk. Nah, kita tekuk seperti ini. Ya. Biar nanti langsung ada lengkungan, tidak naik ya. Ini yang kami lakukan hanya seperti ini. Sama bagian yang terpenting adalah bagian bawah. Nah, ini kita siram. Karena bahan ini jarang banget kita siram. Kenapa? Ini karena akarnya sudah masuk ke dalam. Ini sudah kuat, ini sudah kokoh. Ya, kita tidak khawatir walaupun kita tidak siram ya. Ya ini karena akarnya ini sudah rata masuk ke tanah. Suatu saat kalau misalkan ingin membuat percabangan, proses untuk membesarkan cabang yang bagian bawah ini ya tetap dengan cara kita potong sekaligus langsung ke tahap mahkota. Ini yang salah kaprah ya. Kalau bagi kami yang salah kaprah adalah pasti buru-buru diangkat ini, karena menganggap bahwa kaki hasil pecahannya sudah nutup, kemudian buru-buru diangkat ke pot, diolah di pot. Kalau bagi kami itu malah justru rugi. Ini dipotong ya, dipres akar, kemudian diangkat ke pot, itu rugi. Karena untuk membentuk percabangan itu tetap lebih cepat di ground. Jadi suatu saat yang akan kami lakukan ya, kalau misalkan memang ini sudah waktunya untuk ke percabangan, kita tidak akan membongkar bahan ini. Kita akan proses di ground untuk pembesaran cabangnya. Suatu saat tinggal kita potong ini bagian mana. Kalau misalkan dari besarnya sih antara di sini ya. Kita potongnya di sini, kemudian kita membuat mahkotanya dan pembesaran cabangnya itu di ground. Tidak kita bongkar. Jadi teman-teman kalau misalkan punya bahan itu jangan hanya asal ikut tapi tidak tahu manfaat ataupun efeknya kalau misalkan ini dibongkar. Itu jangan. Kita memang tidak pinter ya dalam bonsai, akan tetapi yang kami ketahui, yang kami pelajari, itu sangat sayang kalau misalkan dibongkar. Suatu saat membesarkan ini tetap lumayan lama ini. Untuk membesarkan ini paling tidak sejempol tangan, ini lebih. Kita harus membesarkan sampai sejempol tanganan lah. Ini bisa tercapai itu ketika ini sudah kita potong. Nah, kalau misalkan dipot nanti berat, tetap lebih cepat di ground. Nah, kita jadikan bahan kita itu di ground. Kalau misalkan memang membuatnya sudah di pot ya sudah tidak apa-apa, karena ini kan yang kita bahas ini kan yang di ground. Ya, kemudian selain kita melakukan ini ya, nekuk-nekuk cabangnya ini supaya ke bawah ya, itu adalah medianya yang perlu kita olah. Kita gemburkan, tak siram dulu. Ini 5 bulan lalu ya kita melakukan penggemburan media, dan ini sudah ambles lagi. Jadi kita olah lagi nih. Nah, ini kita gemburkan saja ini, dan sekamnya ternyata ya masih. Nah, ini kita gemburkan saja seperti ini.
yang bagian pinggir ini kita kasih sekam lagi nih. Kalau sudah kita siram, jadi nanti ini akan turun, tetapi turunnya itu nanti nutup sekam yang kita isi. Inilah perawatan bahan bonsai kimeng pecah batang yang kami lakukan. Jadi kita tidak buru-buru untuk segera potong, ambil, kemudian dibawa ke pot, enggak ya. Kita memang pengen ngolah bahan bonsai kimeng pecah batang ini dengan baik di ground, karena menurut kami yang paling bagus tetap di ground. Nah, kan, tapi kalau misalkan kita pengen ngolahnya itu di pot, ya monggo-monggo saja, karena kami juga punya bahan yang di pot. Kita olah memang sengaja di pot untuk mempelajari pertumbuhannya bagaimana. Ini pertumbuhannya begitu luar biasa ya. Ini usianya sudah kemarin itu 15 bulan ditambah 5 bulan, berarti 20 bulan, hampir 2 tahun ini dari setek. Dan dulu seteknya itu entah besarnya ada sekelingking ini atau tidak, lupa saya, kecil, dan sekarang sudah sebesar ini. Ya, kita memang sengaja membesarkan ini supaya menjadi bahan nantinya yang atas. Ini kan lumayan ya, kalau misalkan segini ya. Nah, ini kalau misalkan kita cangkok, wah pasti kan cepet nanti pertumbuhannya. Kita belum punya kimeng yang besar ini, jadi ini kita besarkan untuk jadikan bahan induk nanti. Bagi teman-teman yang mungkin masih kesusahan atau masih mengalami kegagalan dalam pecah batang, apalagi setek ya, kami sudah mencoba untuk membantu teman-teman dengan membuatkan video cara yang kami lakukan dari setek, dari pecah batang, kemudian kita ground juga, kita lakukan cangkok akar juga. Harapan kami hanya siapa tahu dokumentasi kegiatan yang kami lakukan ini bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin merasa kebingungan, karena saya yakin teman-teman yang memang bener-bener awam, yang baru mengenal kimeng ya, mulai senang melihat video-video kimeng atau melihat postingan-postingan di Facebook tentang kimeng, kemudian tertarik, akhirnya beli atau mencari, dikasih, kemudian ditanam, pecah, ternyata gagal ya. Itu kami itu merasa kasihan, karena apa? Kami juga pernah merasakan kondisi seperti itu. Dulu awal-awalan juga sama. Kita melakukan pecah batang, kita lakukan setek gitu ya, sering gagal juga. Tapi kita pelajari dari media, dari teknik, kita pelajari dan selalu kita coba. Alhamdulillah sekarang kita punya bahan, walaupun tidak besar-besar ya. Memang bahan kita memang kecil-kecil ya. Inilah pemula. Kita memang benar-benar pemula, dan kita belum berani untuk membuat tutorial. Karena apa ya? Karena bahan kita itu kecil-kecil, bahkan kita belum punya bonsai kawan. Ya, makanya kita nggak berani untuk membuat tutorial. Kalau misalkan kok teman-teman bilang di komentar itu terima kasih tutorialnya dan lain-lain, ya sudah jelas itu pasti tidak nonton sampai selesai, makanya tidak melihat kami ngomong seperti ini. Apabila ada kesalahan dari yang kami sampaikan ataupun kegiatan kami yang mungkin dianggap salah, ya mohon maaf, karena ini hanya sekedar kegiatan kami saja. Sekali lagi, ini bukan tutorial. Oke? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.